Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukurillah wa ni'matillah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma zidna ilman nafi'an waj'alhu bastatan bil ilmi wal jismi wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasyira ya arhamar rahimin irhamna ya dzal jalali wal ikram. Kaum muslimin wal muslimat, sahabat-sahabat Syekh Reber yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bertemu lagi bersama saya Maulana Malik Ibrahim dalam Tausiah Islami. Insyaallah kita jadikan channel ini, YouTube ini sebagai media takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena janji Allah, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Kalau kau bertakwa kepada Allah, pasti Allah akan memberikan pengetahuan yang lebih dari yang kemarin. Sahabatku, oleh karena itu tanamkan di hati kita bersama, kita jadikan YouTube ini, channel ini sebagai media takwa. Ingat, apabila kita tanamkan di dalam hati kita sebagai media takwa, maka ilmu Allah akan mengajarkan kepada kita ilmu pengetahuan. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Semakin kita bertakwa kepada Allah, maka semakin banyaklah pengetahuan yang kita peroleh. Itulah konsekuensi dalam channel ini. Sahabat-sahabat Tausiah Islam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada hadis Nabi Muhammad SAW yang menerangkan kepada kita dalam hadis Sahih Bukhari Muslim, zaddidu imanan fa'lam annahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian ada hadis Nabi juga menerangkan kepada kita, afdal zikri fa'lam annahu, perbanyaklah sebaik-baik ucapan, sebaik-baik lafaz, sebaik-baik pembicaraan, sebaik-baik perkataan, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerangkan, man akhirul kalam qul la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa di akhir hayatnya mampu bisa dapat ia mengucapkan, melafazkan la ilaha illallah, maka wajib bagi seseorang itu masuk ke dalam surganya Allah. Kaum muslimin rahimakumullah, inilah yang akan saya bagikan rahasia daripada lafaz la ilaha illallah. Sahabat-sahabat Tausiah Islam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita membahas rahasia yang terkandung, sekali lagi, rahasia yang terkandung di dalam lafaz la ilaha illallah. Banyak para alim ulama kita telah menerangkan, baik di dalam media sosial YouTube ataupun di dalam kitab-kitab para alim ulama yang masyhur, banyak sudah menerangkan tentang makna rahasia la ilaha illallah. Kaum muslimin wal muslimat, sahabat-sahabat Tausiah Islam yang dirahmati Allah, jika kita memahami dan mampu memaknai makna rahasia yang terkandung di dalam lafaz la ilaha illallah, maka layaklah surga bagi mereka. Surga itu para alim ulama kita telah menerangkan, ada surga di duniawi ini dan ada surga juga di akhirat. Proses untuk mendapatkan surga duniawi itu haruslah dengan ilmu pengetahuan, dan begitu juga kalau kita ingin mendapatkan surga akhirat, kita juga harus punya ilmu pengetahuan. Tandanya orang itu masuk surga, sahabatku yang dirahmati Allah, sekali lagi, orang yang masuk surga itu tandanya tidak ada ketakutan, kebingungan dan kegelisahan dalam diri pribadinya. Itu tandanya orang itu masuk surga. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa masuk surganya Allah di dunia ini? Tidak hanya menunggu surga di akhirat. Jika kita
kita menunggu surga akhirat, sedangkan surga di duniawi ini kita kacau balau. Karena apa? Karena dia belum memahami makna yang tersirat di dalam lafaz la ilaha illallah. Baik, ikuti saya terus, dukung terus channel ini. Niatkan bismillah karena Allah ini adalah media dakwah kita. Insya Allah aku bertanggungjawabkan dunia akhirat apa yang ada di dalam isi video ini semua. Jika sahabatku bertanya, aku tidak bisa menjawabnya, maafkan, itu adalah kelemahan. Pertama, sibuknya kerjaan dan kegiatan kita. Dan yang kedua, jika sahabat-sahabatku bertanya melalui WA, silakan. Ada di dalam video-videoku nomor WA aku, silakan berkomentar melalui WA, itu lebih afdol, lebih baik dan lebih sopan. Jika sahabatku dengan niat ingin belajar dan mencari ketakwaan, itu lebih baik dari yang semalam. Baik, sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, perhatikan kalimatnya. Ini rahasia makna la ilaha illallah yang akan kubagikan. Apabila sahabatku memahaminya, maka engkau akan dijamin Allah hidupmu dunia akhirat masuk surga. Ikutin. Bismillahirrahmanirrahim. Rahasia daripada la ilaha illallah. Kaum muslimin rahimakumullah, jika kita lapaskan huruf la ilaha illallah, ya, perhatikan, maka seluruh dunia akan menjawab arti makna ini, ya, makna lafaz ini. Dulu perhatikan makna lafaz dari kalimat syahadat ini, la ilaha illallah. Seluruh dunia, seluruh manusia di dunia yang muslim pasti menyatakan tidak ada Tuhan kecuali Allah. Betul? Ya. Semua manusia sedunia menyatakan makna la ilaha illallah itu tidak ada Tuhan selain Allah. Ya. Kalau kita perhatikan dari lafaz la ilaha illallah, ini rahasianya sahabatku. Terus perhatikan baik-baik supaya jangan gagal paham. Makna la, ya, dari makna lafaznya saja, la itu artinya tiada atau tidak ada. Tiada, ya tiada. Ilaha. Nah, ini kita artikan makna lafaz dulu secara umum. Yang saya bilangkan tadi, sedunia orang mengatakan la ilaha illallah itu artinya tiada Tuhan kecuali Allah. Ya kan? Pasti semua mengatakan yes. Baik, sahabatku, makna rahasia yang akan kuberikan, qabil tu aku izin dan ridho amalkan. Jika kita memperhatikan makna lafaz la ilaha illallah, perhatikan baik-baik, maka makna Tuhan di dalam lafaz la ilaha illallah tidak bersamaan dengan makna hurufnya. Perhatikan, makna huruf di sini bukanlah Tuhan. Paham? Kalau makna Tuhan diartikan tiada Tuhan, maka ilaha itu sebaiknya adalah Rabbi. Ya. La Rabbi illa Allah, itu makna rahasia yang sesungguhnya. Paham sahabatku? Karena makna Rabbi ini adalah Tuhan. Jadi bukan la ilaha itu bukanlah maknanya Tuhan. Nah, sini rahasianya. Makna ilaha itu adalah sesembahan. Sesembahan. Quran surat An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Nah, paham sahabatku sampai sini? Makna rahasianya ilahin nas. Buka surat An-Nas. Artinya apa? Ilah, sesembahan. Sesembahan artinya yang disembah. Paham sampai sini sahabatku? Baik, kita lanjutkan. Jangan kau matikan dulu supaya tidak gagal paham. Ilah di sini maknanya adalah sesembahan.
Jadi kalau kita artikan la ilaha illallah, tiada sesembahan, ingat, yang berhak disembah illa Allah. Paham sampai situ? Bukan maknanya Tuhan. Kalau Tuhan, dia Rabbi, la Rabbi, la Rabbi illa Allah. Tapi makna lafaznya adalah la ilaha illallah. Inilah rahasianya. Tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah, dan yang disembahyangi pun illa kecuali Allah. Paham sampai situ sahabatku? Baik. Rahasianya, apabila engkau hilangkan sesembahan ini di dalam hati sanubarimu, apabila engkau hilangkan sesembahan itu dari lubuk hati, maka wajib bagimu surganya Allah, dunia dan dunia akhirat. Mengapa? Baik. Apapun bentuk wujud sesembahan itu, sekali lagi, apa yang disembah? Tanya hati kita masing-masing. Yang kita sembah pertama adalah duit. Yang kedua kita sembah, kalau wanita dia wanita, kalau pria dia pria. Paham? Yang ketiga dia sembah adalah harta, tahta, wanita ataupun pria, jabatan ataupun pangkat. Itu yang disembah manusia. Maka maknanya la ilaha illallah. Jangan ada yang kau sembah, apapun bentuk wujudnya, illa kecuali Allah lah yang kau sembah. Maka orang yang melazimkan, orang yang menzikirkan, sekali lagi, dan orang yang bisa mati di akhir hayatnya mengucapkan la ilaha illallah apabila di dalam hatinya tidak ada sesembahan. Paham? Nah, kalau kau punya harta 1 miliar, engkau mati, sebelum engkau mati, di otakmu dan di hatimu adalah bertanya, ya Allah, kalau aku mati kemana 1 miliar, 1 miliar, 1 miliar. Paham? Andai kata kita punya tabungan investasi 1 miliar, pasti di dalam hati kita bukan Allah, tapi 1 miliar. Kenapa? Karena sesembahan. Kedua, kalau kau punya ladang kebun puluhan ribu hektar, maka di dalam hatimu adalah kebun sawit, kebun hektaran itu. Tidak ada Allah di dalam hatimu, maka jangan harap engkau masuk surga, kata Rasulullah. Man akhirul kalam la ilaha illallah dakhalal jannah. Bagaimana mungkin engkau bisa masuk surga kalau sesembahan di dalam hatimu masih kau patrikan? Paham sampai situ sahabatku? Oke, bentar lagi kita Ramadan. Mari kita bersihkan zadidu imanan, kita perbaiki iman kita. Fa'lam annahu, dengan mempelajari la ilaha illallah. Barang siapa yang bisa mampu memahami la ilaha illallah, maka kata Rasulullah di akhir hayatnya pasti akan mengucapkan la ilaha illallah dan masuk ke dalam surga. Begitulah dahsyatnya lafaz la ilaha illallah, bisa mengguncang alam semesta. Akhirul kalam, lebih dan kurang mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.